Nah sobat tani muda dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Lagi-lagi kali ini kita panen. Sudah cukup kalap ya panen terus. Ini udah berjilid-jilid panennya. Dan terkait tips dan trik semuanya udah dibahas pada video-video sebelum ini. Dan supaya mempermudah teman-teman untuk mempelajarinya, kita satukan dalam playlist ya, perawatan tanaman brokoli dari awal tanam sampai panen. Jadi video kali ini tipis-tipis saja isinya, mungkin tidak terlalu ngebahas tentang perawatan. Namun ada satu hal yang cukup unik untuk dibahas yang teman-teman harus tahu. Yang kesemuanya akan kita bahas, akan kita paparkan setelah yang satu ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Nah ini dia sahabat Muda Lembang Bertani, brokolinya, penampakannya. Tadi kan sempat saya singgung ya di awal itu, ada satu hal unik yang perlu teman-teman tahu pada video kali ini, dan lebih umum lagi pada penanaman musim tanam brokoli kali ini, yaitu adalah panennya sudah sampai di angka 24 kali. Bahkan ini bisa terus berlanjut panen terus sampai mungkin nanti lubang-lubang yang ada di sampingnya ini terisi lagi tanaman baru, udah besar, baru mungkin nanti kita akan babat. Apa kemudian yang menyebabkan panen ini nggak kelar-kelar, sedangkan populasi tanamannya hanya 3000, tapi panennya sampai 24 kali teman-teman. Berarti sudah 2 atau 3 bulan ini ke belakang kita panen terus brokoli yang tanamannya hanya 3000. Nah sebabnya apa? Dari 3000 bisa berpuluh-puluh kali dipanen, yaitu perawatan sirung kuncinya teman-teman, perawatan tunas. Nih ada nih contoh yang dekat lah, nggak usah jauh-jauh. Satu pohon itu dipanen sampai berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 kali kan. Tumbuh lagi tunas baru. Ini sudah ngecrop lagi nih. Tuh. Coba cari contoh yang lain yang udah terbilang banyak dipanen ya, dan masih tumbuh lagi tunas. Mana? Nah ini. Tuh 1, 2, 3, 4, 5 kali dipanen, masih tumbuh lagi tunas tuh seperti ini. Ini juga daunnya lebar-lebar nih. Udah berapa kali dipanen ini? 1, 2, 3 kali dipanen, udah tumbuh lagi tunas. Ada tunas lagi. Ini yang tunas lagi juga lebih gede, yang paling gede. Contoh yang lain misalkan mana tuh, ini banyak sekali ya teman-teman, bisa lihat langsung itu. Udah berkali-kali dipanen tapi masih tumbuh lagi. Nah ini berapa kali nih? 2 kali dipanen. Tuh kelihatan ya bekasnya. Tumbuh tunas lagi gitu. Justru ini ukurannya hampir menyamai dengan tangkai utama atau pokok utama brokolinya. Tuh, tumbuh tunas lagi. Luar biasa kan? Nah ini. Oh ini udah berapa kali dipanen nih? 1, ini 2, ini yang ketiga tuh. Mana? Tumbuh tunas lagi. 1, 2, ini 3 tunasnya. Tuh. Kalau misalkan setiap satu pohon dari 3000 pohon itu dikali masing-masing kan tadi yang kita lihat itu rata-rata ada 3, ada 4 lagi sisa. Dikali 3 kali lagi panen per pohon itu, wah saya cukup bingung cara ngitungnya. Itu biar matematik Allah saja, karena emang kan kita nggak paham sistem rezeki ya. Mungkin itu bagian dari sistem rezeki.
luar biasa. Tuh, ini teman-teman jangan salah sangka, jangan salah tangkap ya. Ini udah dipanen 2 kali ini. Ini pokok utama, ini pokok kedua, sirung pertama kayaknya ini. Ini sirung yang ketiga, lihat ukurannya. Itu hampir menyamai pokok utama. Ya, bentuknya itu. Cuman dia ya bedanya sih tidak terlalu signifikan ya, mana pokok utama sama mana sirung itu. Ini karena pokok utamanya udah pada habis di kebun kita, jadi sisa sirung semua ya. Jadi nggak ada perbandingan. Cuman perbedaannya itu nggak terlalu signifikan, hanya di sini saja. Kalau pokok utama biasanya dia lebih gede. Nah, kalau tunas dia lebih kecil. Walaupun ininya hampir menyamai pokok utama juga. Contoh yang lain. Nah, ini teman-teman. Ini berapa kali panen ini? 1, 2, 3, nih 4. Sudah tumbuh tunas lagi. Ini sudah ngekrop. Ini udah ngekrop tuh ya. Masih belum terlalu besar. Itu udah ngekrop tuh. Ini udah tumbuh tunas lagi teman-teman. Tuh. Ini sebenarnya tanggal 14 dan sekarang tuh tanggal 17, berarti 3 hari yang lalu. Ini sudah dibersihkan karena emang beberapa pohon brokoli itu ada yang tunasnya itu terlalu banyak. Akhirnya sama kita dicabut sebagian dibersihkan supaya nanti nutrisinya itu terfokus ke beberapa tunas yang emang udah besar gitu. Ini jarak 3 hari udah tumbuh lagi teman-teman. Yang kecil-kecil ya, tadi mungkin sudah dilihat di awal. Itu jarak 3 hari udah mulai tumbuh lagi itu tunasnya teman-teman. Luar biasa. Nah, ini di depan saya. Tuh, ini berapa? 1, 2, 3. 3 kali dipanen. Tumbuh lagi teman-teman. Ini 1 masih kecil cropnya tapi udah nge-crop tuh. 2 tuh kelihatan ya. 3 tumbuh lagi teman-teman. Ini di sampingnya tuh. Oh, ini mah 2 kali panen ya. 1, 2 tumbuh lagi itu. 3 ya. Tuh teman-teman, banyak sekali yang seperti itu. Nah, itu kuncinya di mana? Kalau yang selama ini kita coba, kuncinya itu ada di perawatan teman-teman ya. Di pupuk dasar sebelum penanaman, kemudian perawatan yang berjalan selama masa perawatan. Alhamdulillah sih sebenarnya yang menjadi kenikmatan tambahan, kebetulan brokoli yang sekarang kita panen itu adalah brokoli yang tumbuh di musim-musim hampir musim hujan, sehingga ke belakang itu kita tidak terlalu banyak melakukan penyiraman dan tidak terlalu khawatir dengan terjadi penyakit akar gada. Karena kan kalau akar gada itu biasanya disebabkan oleh keringnya tanah gitu ya, sehingga terjadi kebusukan pada si akar brokolinya. Itu saja mungkin teman-teman. Nah, terkait perawatan, tutorial dan sebagainya itu sebenarnya sudah dibahas. Jadi saya nggak akan bahas lagi karena hampir setiap video dari kemarin sudah dibahas. Ini lagi tuh tunas 2, luar biasa tuh. Nah, ini teman-teman, kalau di awal itu sudah secara intens ya dan terjadwal dilakukan pengobatan, pengocoran, itu ke belakang nih, meskipun teman-teman ngelihat ya, ini pada rawing-rawing tuh, apa rawing-rawing tuh pada koyak, cabik-cabik ini. Tapi herannya itu si ulatnya itu enggak teman-teman, enggak nyerang brokolinya tuh, hanya daun-daunnya saja. Padahal setelah pemanenan tangkai utama itu habis, kita sudah nggak pernah lagi sampai hari ini melakukan pengobatan insek maupun fungi teman-teman, nggak pernah gitu. Tapi serangan nggak ada gitu ke brokoli itu, nggak ada serangan. Padahal nggak pernah dilakukan pengobatan maupun pengobatan ya setelah pemanenan pertama itu, pemanenan keempat deh kayaknya, setelah habis pokok utama kita tuh sudah tidak pernah lagi melakukan pengobatan. Tapi sampai 24 kali panen ini masih tahan dari serangan hama teman-teman. Jadi hama tuh hanya menyerang daun-daunnya saja, tapi ke brokolinya enggak. Mungkin itu berkat atau berkah
dari ikhtiar kita di awal-awal itu melakukan pengobatan secara rutin, intens, dan terjadwal teman-teman. Jadi emang bener-bener kebal si brokolinya itu. Walaupun ya teman-teman bisa saksikan ya, ini daunnya sudah koyak gini, habis nih digerogoti siput. Biasanya kalau musim hujan gitu tuh siput. Kalau musim panas biasanya jarang ada siput karena kan dia nggak tahan panas, bakal kering. Tapi kalau musim hujan itu wah, siput tuh masif sekali. Tapi rupanya hanya daun saja yang diserang, brokolinya tidak. Itu luar biasa. Nah sekarang dipanen ini, saya close up lagi ya, tuh ini dia. Tidak usah heran dengan ukurannya, karena memang sirung itu ya rata-rata segede gini sih. Adapun yang biasanya lebih bagus ya dia segede gini tuh. Dan ini bobotnya lumayan teman-teman, tuh bobotnya lumayan. Ini batangnya juga bagus tuh, bersih ya. Sekarang itu masih terbilang tinggi intensitas serangan hujan di daerah Lembang itu. Namun alhamdulillah brokoli kita ini minim yang terdampak penyakit hitam. Artinya kan kalau hitam biasanya gara-gara intensitas nitrogen yang terlalu tinggi, dan salah satu unsur yang dimiliki hujan itu adalah kandungan nitrogen. Jadi dia sering menyebabkan kebusukan. Namun ini minim dan bisa terbilang ya sedikit lah ya. Ada cuman nggak banyak, masih dominan yang bagus, tidak terjangkit penyakit hitam. Tuh, ini sekarang betapa pancarobanya cuaca saat ini. Sekarang itu jam menunjukkan pukul 11. Tadi dari jam 8 sampai jam 11 ini panas teman-teman. Sekarang ini puncaknya panas, atau nanti mungkin jam 12. Nah setelah itu biasanya jam 1 atau bahkan sampai maghrib, atau biasanya juga mulai dari sore, itu intensitas hujannya tinggi. Kalau pagi panasnya itu tinggi, kepanasan. Kalau siang sampai malam itu hujan terus teman-teman. Tapi alhamdulillah brokoli kita ini tahan dari cuaca. Jadi kalau ada yang terkena penyakit hitam, busuk batang maupun busuk cropnya, itu sebenarnya bisa dimaklum karena memang cuaca yang sangat ekstrim dan cukup pancaroba. Terkait harga, terakhir ya akan kita bahas sebelum penutupan. Sekarang itu brokoli itu sudah mulai merangkak naik lagi. Kalau terakhir panen itu di harga 5.000. Sekarang itu kalau untuk sekelas sirung walaupun dia superan itu harganya 7.000 teman-teman. Adapun untuk brokoli yang tangkal atau dia tunas utama gitu ya, bukan sirung, itu sekarang sudah hampir mendekati di angka 8 sampai 10.000. Namun karena ini dia sirung, tunas kesekian kalinya, jadi nilai jualnya juga sudah mulai menurun. Walaupun untuk sekelas sirung sih harga 7.000 itu dibandingkan dengan tunas utama yang sekarang harga 8 sampai 10.000, berarti sirung ini cukup mahal dan tentunya berkualitas teman-teman, seperti itu. Ini ya, nggak rata sih segede gini semua, ada yang kecil-kecilnya juga. Maklum karena memang sirung. Kemarin tuh sempat terjadi keterlambatan lah pengocoran ya.